Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1229. Panggil bantuan. Zuo Lou tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, ia merasa ada yang tidak beres dengan ketiga dewa pelayan ini. Jadi ia menduga bahwa ketiga dewa pelayan itu bukanlah tubuh asli mereka. Itulah sebabnya ia dengan tegas mengundurkan diri untuk memihak. Dan ternyata dia membuat taruhan yang tepat. Perjudian ini akan memastikan bahwa suku Zuo akan tetap kuat selama ribuan tahun. Tak jauh dari situ, wajah Pan Ling pun tampak penuh kegembiraan. Dia juga membuat taruhan yang tepat. Kuil penciptaan ini memang tidak sesederhana itu. Siapakah yang menyangka bahwa ketiga dewa pelayan yang baru saja muncul bukanlah tubuh mereka yang sebenarnya? Bukankah tubuh aslinya memiliki kekuatan leluhur dewa? Sekarang tubuh aslinya telah tiba. Seberapa mengerikankah itu? Pan Ling gembira. Tetapi yang lebih penting, dia bersyukur karena telah menentukan pilihannya sekarang. Kalau tidak, bergabung dengan tim sekarang hanya akan menjadi bonus, bukannya memberikan bantuan tepat waktu. Aura dari tiga dewa yang muncul kembali benar-benar berbeda dari sebelumnya. Hanya aura dan tekanan yang mereka pancarkan saja sudah cukup untuk membuat Zuo Lou dan Huai Hou, yang juga berada di alam leluhur dewa, merasa sedikit kewalahan. Mereka yang sedikit lebih lemah di samping mereka sudah jatuh ke tanah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan dari tiga jalan besar ini. Bahkan Ye Guan merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya pada saat ini. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketiga dewa pelayan yang baru saja dilawannya bukanlah tubuh asli mereka. Namun, pada saat ini, kultivasinya tiba-tiba menghilang begitu saja, dan dua kekuatan garis keturunan kembali tenang dalam sekejap. Tidak ada lagi penanaman, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Waktunya habis, tidak pernah turun hujan, tetapi malah deras. Tak jauh dari situ, Yean menoleh dan melirik Ye Guan, mengernyit sedikit, kultivasimu sudah hilang. Ye Guan mengangguk. Yean menatap Ye Guan dan berkata dengan marah, "Apakah kamu di sini khusus untuk menipuku?" Ekspresi Ye Guan membeku. Yean mendengus dingin. "Sudah kubilang, kalau aku tidak bisa mengalahkanmu, aku akan lari." Ye Guan tersenyum pahit. "Kakak." Yean menoleh untuk melihat tiga dewa asli yang tidak jauh, dan berkata dengan lembut, "Jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, aku akan benar-benar melarikan diri." Baik alam miliknya maupun alam Ye Guan relatif rendah, dan sudah sangat luar biasa bagi mereka untuk menantang alam leluhur ilahi. Dan sekarang, ketiga tubuh asli ini telah muncul. Kekuatan mereka jauh melampaui alam leluhur dewa. Jika mereka melawan satu, mereka mungkin dapat bertahan, tetapi melawan tiga, Dia siap untuk melarikan diri sekarang. Di sisi lain, ada orang lain yang menyaksikan kejadian itu. Orang ini tidak lain adalah pemimpin kelompok tentara bayaran Shikigami. Sebenarnya, dia datang lebih awal, tetapi dia tidak turun langsung seperti keluarga Zuo dan Pan. Sebaliknya, dia menonton dengan tenang dalam kegelapan. dan ada seorang lelaki tua di sampingnya. Saat melihat wujud asli ketiga dewa pelayan itu muncul, sang Shikigami sedikit terkejut. Di sampingnya, lelaki tua itu berkata dengan suara berat, "Kapten, apakah kita akan pergi sekarang?" Shikigami itu melirik Ye Guan dan Yean dan masih menggelengkan kepalanya. Orang tua itu tampak bingung. Shikigami itu tersenyum dan berkata, "Apa kau tidak menyadarinya? Sampai sekarang, dua orang di belakang kita masih belum muncul." Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah pemimpin berpikir bahwa orang-orang di belakang mereka lebih kuat dari kuil Dao penciptaan ini?" Sang Shikigami berkata dengan tenang, "Bagaimana jika dia menjadi lebih kuat?"
Orang tua itu tertegun. Sang Shikigami memandang Ye Guan dan Ye An di kejauhan dan berkata, "Lihatlah lebih dekat kedua saudara kandung ini." Orang tua itu menatap Ye Guan dan Ye An dengan ekspresi bingung di wajahnya. Sang Shikigami menatap mereka berdua. Bahkan jika 3 dewa pelayan muncul, kedua saudara ini tidak akan takut sama sekali. Orang tua itu tertegun. Dia menatap Ye Guan dan Ye An dengan saksama. Kedua bersaudara itu tampak tidak senang, tetapi memang tidak ada rasa takut di mata mereka. Sang Shikigami tersenyum dan berkata, "Ini menjadi semakin menarik." Tidak jauh dari sana, setelah 3 dewa pelayan muncul, tatapan mata dewa pelayan yang memimpin langsung tertuju pada Ye Guan. "Bukankah kamu pandai bertarung? Ayo, bertarung lagi." Ye Guan berjalan ke sisi Ye An dan berkata, "Kakak, kamu duluan saja." Ye An melotot ke arah Ye Guan dan berkata, "Cepat panggil seseorang." Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Tidak ada yang bisa ditelepon, bagaimana kalau kamu yang menelepon?" Ye An langsung menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan berteriak." Ye Guan bingung, kenapa? Ye An berkata dengan tenang, "Aku berjanji pada ibuku bahwa aku akan mengharumkan namaku dengan kekuatanku sendiri." Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Aku berjanji pada bibiku bahwa aku akan menyelesaikan tugas ini dengan kekuatanku sendiri." Kedua bersaudara itu terdiam. Pada saat ini, Pei Sisen tiba-tiba berkata, "Kultivasinya telah menghilang." Budidaya menghilang. Setelah mendengar perkataan Pei Sisen, semua orang menatap Ye Guan. Tak lama kemudian, semua orang tercengang karena mereka menemukan bahwa, seperti yang dikatakan Pei Sisen, kultivasi Ye Guan memang telah menghilang. Apa yang sedang terjadi? Semua orang agak bingung. Dewa pelayan kekaisaran memandang Ye Guan dan berkata, "Trik apa yang sedang kamu mainkan?" Ye Guan terdiam. Dia tahu bahwa kekuatan kakak perempuannya tidak cukup untuk mengalahkan ketiga dewa pelayan asli ini. Adapun melarikan diri, itu juga tidak mungkin. Belum lagi dia tidak memiliki kultivasi sekarang. Bahkan jika dia memiliki kultivasi, dia tidak dapat melarikan diri. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menoleh dan menatap gundukan kuburan tak jauh dari sana. Prioritas utama saat ini adalah menyelesaikan misi. Hanya setelah menyelesaikan tugas, bibimu akan muncul, kultivasimu akan dipulihkan, dan kotak terakhir pada pedang King Xuan akan menyala. Ye Guan langsung berlari ke arah Zhang Gang. Zhang Gang membuka matanya dan menatapnya, lalu menutupnya lagi dan terus melahap garis keturunan gila yang didapatnya dari Ye An. Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis, apakah kamu ingat sesuatu?" Zhang Gang membuka matanya dan menatap Ye Guan. Sepertinya ada sedikit. Ye Guan sedikit terkejut, dan Zhang Gang berkata lagi, "Jika kamu memberiku lebih banyak darah, aku pasti bisa mengingat lebih banyak hal." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam, "Apakah kamu mencoba menipu orang agar meminum darah?" Zhang Gang bertanya dengan serius, "Bagaimana mungkin?" Ye Guan terdiam, seolah ragu-ragu. Melihat Ye Guan agak tertarik, Zhang Gang buru-buru berkata, "Aku berkata jujur, apakah kamu ingin memberiku lebih banyak darah?" Sambil berbicara, dia menjilati darah dari sudut mulutnya. Ye Guan terdiam sejenak, lalu berkata, "Baiklah." Sambil berkata demikian, dia menyayat telapak tangannya sendiri dengan pisau, lalu meletakkan tangannya di depan gundukan tanah pemakaman. Ketika melihat darah Ye Guan, mata Zhang Gang berbinar. Dia memeluk tangan Ye Guan dan mulai menghisapnya dengan liar. Xiao Ta bertanya, "Apakah kamu percaya padanya?" Ye Guan berkata tanpa daya, "Jika aku tidak percaya padanya, siapa lagi yang bisa ku percaya?"
Di sisi lain, dewa pelayan kekaisaran melirik gundukan pemakaman dan sedikit mengernyit apa yang sedang dia lakukan. Pei Sisen melirik Ye Guan dan Zhang Gang dan berkata dengan tenang, "Bunuh dia dulu." Saat dia berbicara, dia melangkah maju. Saat dia melangkah, kekuatan besar Dao besar langsung menyapu seluruh medan. Pada saat ini, Ye An tiba-tiba berdiri di depan Pei Sisen. Dia memegang tombak di tangannya dan menangkisnya dengan keras. Kekuatan darah yang kuat menyapu bersama dengan kekuatan tombak. Ledakan, begitu kekuatan dua orang itu bersentuhan, Ye An langsung terlempar ke belakang ribuan kaki. Pei Sisen menatap Ye An. Dia melangkah maju, dan kekuatan mengerikan langsung menyelimuti Ye An. Napas Ye An tercekat, seolah-olah ribuan gunung menekannya, membuatnya sulit bernapas. Dia menatap Pei Sisen dengan saksama. Tangan kanannya mencengkeram tombak dengan erat. Meskipun dia ditekan oleh aura Pei Sisen, matanya penuh dengan semangat juang. Membunuh, Ye An tiba-tiba meraung, dan kekuatan darah serta kekuatan senjata yang mengerikan terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan momentum serta tekanan Pei Sisen benar-benar langsung ditolak. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen menyipitkan matanya sedikit, dia cukup cakap. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Di kejauhan, pupil mata Ye An tiba-tiba mengecil dan dia melesatkan pistolnya. Wah, dalam sekejap, sepotong cahaya senjata pecah, dan Ye An langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, dia benar-benar muncul langsung di ruang dan waktu yang aneh. Ruang dan waktu ini gelap dan tak terbatas. Tidak ada waktu yang berlalu, hanya keheningan abadi. Melihat pemandangan ini, pupil mata Zuo Lou di kejauhan tiba-tiba mengecil, dan dia berkata dengan tak percaya, ini adalah pemusnahan waktu dan ruang yang legendaris. Nirwana waktu dan ruang, dia hanya pernah mendengarnya. Konon katanya ruang waktu seperti ini sangat istimewa. Hanya ada kegelapan tak berujung dan keheningan abadi. Orang-orang di dalamnya tidak bisa merasakan waktu yang terus berjalan. Oleh karena itu, tinggal di dalamnya selama 1/4 jam terasa seperti tinggal selama 1000 tahun. Itu adalah penyiksaan yang tidak manusiawi. Setelah Pei Sisen mengirim Ye An ke dalam kehampaan itu, dia menatap Ye An dengan tenang dan berkata, "Dewa kehampaan, biarkan dia hidup di ruang dan waktu ini selama beberapa generasi hingga keinginannya padam." Setelah beberapa saat, sebuah suara lama keluar dari ruang dan waktu yang sunyi. Oke. Pei Sisen mengalihkan pandangannya dan menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya. Saat ini, Ye Guan masih menyuapi Zhang Gang dengan darah. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang telah dihisap Zhang Gang. Bagaimanapun, dia merasa pusing dan hampir mati. Pei Sisen menatap Ye Guan. "Ye Guan, aku tahu orang di belakangmu bukanlah orang biasa. Bagaimanapun, dia bisa membalikkan waktu dan ruang dan membangkitkan makhluk hidup sesuka hatinya. Biarkan dia keluar." Orang di belakang Ye Guan, setelah mendengar perkataan Pei Sisen, semua orang di lapangan menatap Ye Guan. Mereka tentu saja penasaran dengan kekuatan di balik Ye Guan. Ye Guan mengabaikan Pei Sisen dan melihat ke arah gundukan tanah pemakaman. "Apakah kamu sudah cukup?" Zhang Gang menarik napas dalam-dalam, lalu menatapnya dan berkedip, "Hampir." Ye Guan berkata dengan suara gemetar, "Leluhur, jika kau menghisap lagi, aku akan dihisap sampai kering." Zhang Gang berkata cepat, "Jangan pelit, aku akan menghirupnya sedikit lagi." Sambil berkata demikian, dia menggenggam tangan Ye Guan dan menghisapnya dengan kuat. Ye Guan hampir pingsan. Jika dia tidak dipukuli sampai mati oleh kuil penciptaan,
dia akan dihisap sampai mati olehmu. Di kejauhan, Pei Sisen tiba-tiba mendongak dan melihat sekeliling. Tak lama kemudian, dia mengerutkan kening karena dia tidak merasakan aura orang kuat lainnya. Dewa pelayan kerajaan dan dewa pelayan kegelapan di sampingnya juga sedikit bingung. Dengan kekuatan mereka, jika seseorang memata-matainya secara diam-diam, tidak mungkin mereka tidak bisa merasakannya. Yu Sisen berkata dengan suara yang dalam, mungkinkah orang-orang di belakangnya benar-benar tidak peduli padanya? Pei Sisen menatap Ye Guan dari kejauhan, betapa sederhananya ini. Sambil berbicara, dia melangkah maju, dan suatu kekuatan mengerikan menghantam langsung ke arah Ye Guan dan gundukan kuburan itu. Belum lagi Ye Guan sekarang tidak memiliki kultivasi. Bahkan jika dia memilikinya, dia tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Melihat momentum itu, Ye Guan langsung menutup matanya. Ayah, jika aku mati, tolong biarkan pemilik Dao Pen menemaniku. Persetan, di daerah bintang yang tidak diketahui, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, persetan denganku, bajingan. Tepat saat kekuatan itu hendak mencapai Ye Guan, Zhang Gang yang berdiri di samping Ye Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Pada saat berikutnya, dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan pelan. Ledakan, momentum itu langsung hancur. Sudut mulut Zhang Gang sedikit terangkat ke atas. Senyum itu sangat jahat. Bab 1230. Mereka yang bukan pengikutku akan diturunkan ke alam ketiga. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada gundukan kuburan. Semuanya meragukan. Siapa orang ini? Ye Guanze sangat gembira. Dia menarik Zhang Gang dan bertanya dengan penuh semangat. Apakah ingatanmu sudah pulih? Zhang Gang berkedip dan berkata, aku tidak tahu. Ekspresi Ye Guan membeku, saya membuat kesalahan. Pada saat ini, Pei Sisen tiba-tiba berjalan perlahan menuju gundukan kuburan. Dia menatap gundukan kuburan itu dan berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa orang terkuat adalah kamu. Ye Guan berjalan tanpa suara di balik gundukan tanah pemakaman. Gadis ini telah menghisap begitu banyak darahnya, sudah saatnya dia melakukan sesuatu. Gundukan pemakaman itu tiba-tiba menghilang dari lokasi aslinya. Di kejauhan, Pei Sisen tampak tenang, tidak tergesa-gesa maupun lambat. Dia perlahan-lahan merentangkan tangan kanannya, dan bunga teratai mekar dari telapak tangannya. Teratai jalanan, inilah teratai dadao yang asli. Bunga teratai mekar, cemerlang dan mempesona. Pada saat itu, sebuah jari menunjuk ke arah bunga teratai. Wah, di bawah tatapan semua orang, teratai dao besar bergetar hebat, dan ribuan cahaya cemerlang langsung menghilang. Pada saat yang sama, teratai dao besar mulai berangsur-angsur berubah menjadi merah. Kekuatan garis keturunan yang gila. Melihat pemandangan ini, alis Pei Sisen berkerut dalam. Dia tidak pernah menyangka bahwa teratai dao agungnya akan terkorosi. Bagaimana itu mungkin? Pei Sisen sangat terkejut. Sebelum dia sempat memikirkannya, kelopak di bagian depan teratai dadao telah berubah menjadi warna merah yang aneh. Pei Sisen terkejut. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan kirinya, melantunkan mantra, lalu menunjuk ke arah bunga teratai. Ledakan, jauh di dalam teratai dadao, cahaya ilusi tiba-tiba menyebar, dan dalam sekejap, dia dan gundukan pemakaman muncul di dunia teratai. Dunia Dao Lian, ini adalah dunia batin Dadao Lian. Dunia ini tercipta ketika Dadao Lian mengikuti Dewa Kaisar Penciptaan untuk mencapai pencerahan. Dewa Kaisar Penciptaan telah berada di dunia ini sebelumnya. Oleh karena itu, dunia ini memiliki tempat yang sangat istimewa. Jika kau bukan pengikutku, kau akan diturunkan ke alam ketiga. Penindasan jalan raya,
Barang siapa yang tidak beriman kepadanya sebagai Tuhan Sang Pencipta, begitu masuk ke alam ini, otomatis akan diturunkan derajatnya ke 3 alam. Saat Burial Mon memasuki dunia istimewa ini, dia langsung merasakan ada kekuatan tak kasat mata yang menekannya. Zhang Gang mengangkat kepalanya dan memandang sekelilingnya dengan pandangan tenang. Pada saat ini, suara Pei Sisen tiba-tiba terdengar, "Bangun." Tiba-tiba, tanda-tanda teratai aneh yang tak terhitung jumlahnya muncul di antara langit dan bumi. Jalannya muncul, Pei Sisen ingin menggunakan dao besarnya sendiri dan kekuatan teratai dao besar ini untuk secara paksa menekan gundukan pemakaman itu. Zhang Gang menatap Pei Sisen dengan wajah tanpa ekspresi. Dia merentangkan telapak tangannya dan cahaya merah darah melesat ke langit. Dalam sekejap, dunia teratai besar di ladang itu berangsur-angsur berubah menjadi lautan darah. Konfrontasi di jalan. Pada saat ini, gundukan kuburan itu dikelilingi oleh lautan darah, dan rune teratai itu sama sekali tidak dapat mendekatinya. Pei Sisen menatap gundukan tanah pemakaman itu. Aku tidak percaya kalau kekuatan garis keturunanmu mampu menahan teratai dao agungku. Saat suaranya melemah, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan berkata, "Hancurkan." Ledakan, dalam sekejap, tanda-tanda teratai di sekitarnya mulai terbakar, dan kekuatan yang mengerikan menyerbu ke arah gundukan pemakaman bagaikan air pasang. Saat ini, gundukan kuburan itu bagaikan sehelai daun di lautan yang tak terbatas. Di hadapan rune teratai yang menyala itu, dia tampak sangat kecil. Namun, tidak peduli seberapa kuat rune teratai itu, mereka tidak dapat mendekati area tempat dia berada. Melihat pemandangan ini, ekspresi Pei Sisen tiba-tiba menjadi ganas. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menunjuk, "Hancurkan." Ledakan, atas desakannya, ribuan kelopak bunga teratai tiba-tiba muncul di sekelilingnya. Setiap bunga teratai mengandung metode Tao, dan setiap metode Tao mengandung kekuatan mengerikan yang dapat menghancurkan dunia. Tak lama kemudian, ribuan kelopak bunga teratai berhamburan ke arah gundukan tanah pemakaman. Zhang Gang tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya berdarah melesat dari tubuhnya ke langit. Dalam sekejap, kelopak bunga teratai di sekelilingnya hancur. Tidak hanya itu, seluruh dunia teratai dao mulai hancur saat ini. Di kejauhan, pupil mata Pei Sisen tiba-tiba menyusut, dan sebelum dia bisa bereaksi, dunia teratai dao hancur total. Keduanya kembali ke ruang dan waktu kosong semula. Zhang Gang berdiri di sana, penuh darah dan energi, seperti iblis. Aura darah gila yang terpancar darinya bahkan lebih kuat dari Ye An dan Ye Guan. Pada saat ini, Zhang Gang tiba-tiba mengarahkan jarinya ke kanan. Saat jarinya jatuh, sebuah retakan tiba-tiba muncul di ruang dan waktu yang mati dan sunyi. Kemudian, Ye An yang terperangkap di dalamnya ditarik keluar secara paksa olehnya. Setelah Ye An keluar, dia menatap Zhang Gang dengan tak percaya, terutama saat dia melihat aura darah gila di tubuh Zhang Gang bahkan lebih kuat dari miliknya. Dia pun semakin terkejut. Siapa gadis ini? Bukan hanya Ye An, wajah Ye Guan pun saat ini dipenuhi rasa ingin tahu. Mengapa garis keturunan gila gadis ini terasa lebih asli dibandingkan garis keturunanku dan saudara perempuanku? Pada saat ini, suara Xiaota tiba-tiba terdengar dari benak Ye Guan. Aku kira-kira tahu siapa dia. Ye Guan bertanya dengan tergesa-gesa. Siapa? Xiaota berkata dengan suara yang dalam. Pokoknya, kamu harus memanggilku Bibi. Ye Guan, setelah melihat kekuatan mengerikan dari gundukan kuburan itu, semua orang di lapangan terkejut. Gadis kecil ini benar-benar mengerikan. Zuo Lou dan yang lainnya menatap gundukan kuburan itu.
tidak diragukan lagi bahwa mereka telah menganggap gundukan kuburan itu sebagai orang di belakang Ye Guan dan Ye An. Pada saat ini, Zhang Gang tampaknya telah menyadari tatapan Zuo Lou. Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Zuo Lou. Zuo Lou sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika dia melihat Zhang Gang tiba-tiba mengangkat tangan kanannya. Teknik mengangkat kepala, tertawa, dalam sekejap. Wajah Zuo Lou berubah drastis dan dia mundur dengan panik. Tetapi para penjaga Shenzhou di sekitarnya tidak bereaksi seperti dia. Kepala mereka terbang ke langit dan darah menyembur keluar seperti air mancur. Hampir 1000 penjaga Shenzhou terbunuh dalam sekejap. Semua orang terkejut. Setelah Zuo Lou berhenti, wajahnya menjadi pucat dan dia menatap Zhang Gang dengan tak percaya. Namun Zhang Gang mengabaikannya dan seluruh darah 1000 penjaga Shenzhou diserap olehnya. Setelah menyerap darah ribuan penjaga Shenzhou, Zhang Gang mengerutkan kening. Dia menoleh ke arah Ye Guan dan berkata, "Darah saudara perempuanmu rasanya lebih enak." Wajah Ye Guan penuh dengan garis-garis hitam. Ye An melirik gundukan kuburan dan tidak berkata apa-apa. Zhang Gang menoleh dan menatap Pei Sisen yang tidak jauh darinya. Kuil penciptaan, kelihatannya sangat familiar. Pei Sisen tiba-tiba berkata, "Bunuh dia." Dia memutuskan untuk memilih pertarungan kelompok. Karena dia tahu betul bahwa tidak peduli siapapun di antara mereka bertiga, tidak ada satupun dari mereka yang bisa membunuh pria di hadapan mereka sendirian. Begitu suara Pei Sisen berakhir, cahaya pedang sepanjang 1000 kaki tiba-tiba muncul dari tanah, lalu jatuh dari langit, dan menebas gundukan tanah pemakaman dengan ganas. Pada saat yang sama, suatu kekuatan aneh dan dingin tiba-tiba bergulung dari segala arah dan langsung menuju gundukan pemakaman. Saat Pei Sisen selesai berbicara, dia telah menghilang dari tempatnya. 3 pembangkit tenaga listrik alam leluhur dewa tingkat atas menyerang bersama. Jika domain Jiuzhu tidak dilindungi oleh batasan yang ditinggalkan oleh penguasa Jiuzhu, tekanan yang mereka pancarkan sendiri akan cukup untuk menghancurkan domain Jiuzhu puluhan ribu kali. Zuo Lou dan Huai Yu tampak sangat serius saat ini, dan mereka berdua merasa agak tidak berdaya. Mereka baru menyadari betapa lemahnya mereka saat ini. Meskipun mereka juga berada di alam leluhur ilahi, harus dikatakan bahwa dibandingkan dengan 3 penguasa alam leluhur ilahi di depan mereka, mereka benar-benar terlalu lemah. Tidak jauh dari situ, Zhang Gang menatap ketiga dewa yang berlari ke arahnya, dan perlahan-lahan menutup matanya. Tiba-tiba, kekuatan darah yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Lautan darah bergelombang, Zhang Gang tiba-tiba membuka matanya, dan saat berikutnya, dia berubah menjadi lautan darah dan bergegas keluar. Ledakan, akibat tabrakan ini, ketiga dewa pelayan itu terlempar mundur puluhan ribu kaki. Melihat pemandangan ini, Zuo Lou dan Huai Yu tidak dapat menahan diri untuk tidak saling berpandangan. Keduanya memperlihatkan ekspresi ngeri di mata mereka. Ye Guan sangat gembira, berpikir bahwa darah yang diberikannya tidak sia-sia. Di kejauhan, ketiga dewa pelayan itu berhenti dan sama-sama terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa wanita di depan mereka dapat menekan mereka bertiga sendirian. Apakah sekuat itu? Tahukah kamu, mereka bertiga berada di puncak alam leluhur ilahi. Mereka telah bepergian melintasi alam semesta selama bertahun-tahun dan belum pernah bertemu saingan manapun kecuali peradaban kosmik tingkat ke-9, peradaban Tianmu. Hampir tak terkalahkan, dan sekarang, 3 lawan 1 dan masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Pemimpinnya, Pei Sisen, memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajahnya. Bunuh dia. Saat suara itu jatuh,
ketiga dewa pelayan itu tiba-tiba berubah menjadi 3 pelangi panjang dan melesat ke langit. Hampir pada saat yang sama, gundukan kuburan itu menghilang dari tempatnya. Ledakan, sebuah ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema di seluruh wilayah Jiuzhou. Segera setelah itu, sisa kekuatan keempat orang itu langsung keluar melalui ruang dan waktu hampa yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang merasa ngeri, karena sisa kekuatan ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh wilayah Jiuzhou. Namun, pada saat ini, keempat gelombang susulan langsung memicu segel di atas menara Jiuzhou. Dalam sekejap, semua kekuatan yang tersisa hancur, seolah-olah tidak pernah muncul. Penguasa Kyushu, sementara semua orang menghela napas lega, mereka menjadi semakin kagum pada sang penguasa Kyushu yang legendaris. Di kejauhan, Ye Guan menatap bagian khusus dari ruang dan waktu hampa itu. Pada saat ini, Zhang Gang telah menekan 3 dewa pelayan sendirian. Kekuatan garis keturunannya jauh lebih kuat daripada dia dan kakak perempuannya, Yean. Pada saat ini, Yean berjalan ke sisi Ye Guan. Dia melirik gundukan kuburan di ruang hampa waktu dan ruang. Siapa dia? Ye Guan berkata dengan suara yang dalam. Kakek Ta berkata bahwa kita harus memanggilnya Bibi. Yean sedikit terkejut. Bibi? Ye Guan mengangguk. Ya. Yean melihat ke arah gundukan tanah pemakaman. Lalu berkata, Bibi ini sepertinya bukan orang baik. Ye Guan, bahaya. Pada saat ini, suara Taye tiba-tiba terdengar. Rambut Ye Guan berdiri di sekujur tubuhnya, dan dalam kekosongan waktu dan ruang itu, gundukan kuburan itu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, sebuah tangan muncul di depannya, dan saat berikutnya. Ledakan, dalam sekejap, gundukan kuburan itu langsung terguncang dan terlempar puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat yang sama, kekuatan darah di sekitar gundukan kuburan itu langsung menghilang. Melihat pemandangan ini, raut wajah Ye Guan langsung berubah. Dia pun cepat-cepat merentangkan kedua telapak tangannya. Zhang Gang, ambil pedang itu. Pedang King Xuan terbang langsung ke dalam kekosongan waktu dan ruang. Tetapi saat berikutnya, sebuah tangan langsung meraihnya, dan kemudian, tangan itu mengerahkan sedikit kekuatan ledakan, pedang King Xuan hancur seketika, berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan berhamburan. Ye Guan dan Yean tercengang di tempat mereka berdiri. Pemilik tangan itu tiba-tiba angkat bicara, pedang King Xuan, tidak ada yang istimewa. Bersambung,